Mintalah rahmat-Nya untuk memiliki hati seperti hati Allah, hati yang dibuat dalam rupa Allah, yang ikut merasa sakit ketika menyaksikan orang lain menderita, lemah dan tak berdaya. Saatnya kita menyadari bahwa Allah bersedih dalam hatinya ketika Dia melihat malapetaka yang menimpa manusia. Saatnya kita menyadari bahwa buah roh dunia semakin gencar, ingin menghancurkan karya Allah bagi manusia. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita akan kembali dalam berbagai aktivitas kita hari ini, dan sebelumnya mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sapaan teduh kita. Dan sebelumnya mari kita Bapa yang baik, terima kasih buat kehidupan kami di pagi ini. Kami akan kembali dalam berbagai aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya ketika kami tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan mampu menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, teks bacaan kita hari ini merupakan nyanyian ziarah yang sering dinyanyikan oleh para peziarah yang hendak masuk ke Yerusalem. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah gunung-gunung dengan bebatuan yang sering sekali dipakai oleh para perampok untuk bersembunyi dan memakaikan kesempatan yang tepat untuk merampok para peziarah yang pastinya saat itu mereka sedang membawa uang dan bekal untuk biaya kehidupan mereka selama berada di Yerusalem. Ketika itu terjadi, siapakah yang dapat menolong aku? Itu adalah pertanyaan yang diucapkan oleh Daud dalam nyanyian ziarah kita hari ini. Pertanyaan itu disampaikan Daud bukan berarti bahwa Daud tidak tahu pertolongannya berasal daripada Tuhan. Hal itu dapat dengan jelas kita lihat di ayat yang kedua. Ketika Daud bertanya, siapakah yang akan datang menjadi pertolonganku? Kemudian Daud juga menjawab bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jawaban yang disampaikan oleh Daud adalah jawaban yang lahir dari pengalaman iman mulai dari Daud ketika masih muda.
Pengalaman iman dengan mengandalkan Tuhan menjadikan Daud berani mengatakan bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan. Bagaimana dia mengalahkan Goliat hanya dengan batu kecil. Bagaimana dia menghadapi Raja Saul dengan berbagai taktik dan rencananya. Dan bagaimana dia memenangkan berbagai pertempuran ketika dia menjadi raja. Sehingga dia mampu memperluas daerah kekuasaannya. Semua itu terjadi karena pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Kehidupan Daud penuh dengan berbagai tantangan dan kesulitan, dan sering sekali bertemu dengan musuh yang hendak mengalahkan dan menyingkirkan Daud. Berkali-kali dia melihat pertolongan Tuhan. Dan pertolongan itu tak pernah terlambat untuk menghampiri Daud. Oleh sebab itu Daud berani mengatakan, di tengah-tengah dia melihat gunung dan dikelilingi oleh bebatuan yang sering sekali dipakaikan oleh para pengerampok, dia berani mengatakan bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan. Ungkapan dan pernyataan yang disampaikan oleh Daud ini memotivasi dan menginspirasi kita sebagai orang yang percaya. Bahwa tidak ada artinya kita hanya mengandalkan kemampuan dan tidak mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ketika kehidupan kita dikelilingi oleh kesulitan, dikelilingi oleh permasalahan, dan kita tidak menemukan ada yang bisa menolong kita. Manusia cenderung mengandalkan kemampuannya sendiri yang kemudian akan membuat dia semakin dalam hidup dalam penderitaan dan dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Namun jika kita mengandalkan Tuhan, sebagaimana yang disaksikan oleh Daud dalam teks bacaan kita hari ini, maka pertolonganku adalah dari Tuhan. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan seperti Daud, maka pertolongan Tuhan akan datang menghampiri kita dan tak pernah terlambat. Jangan takut, sekalipun hidup dikelilingi oleh masalah dan kita merasa terancam sekalipun, tapi pertolongan Tuhan akan datang menghampiri kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kehidupan kami hari ini. Banyak hal yang ingin kami lakukan di sepanjang waktu yang Tuhan izinkan menjadi milik kami. Hendaknya Bapa, apapun yang ingin kami lakukan, semua itu berkenan kepada Tuhan. Dan jikalau kami melakukan hal yang tak baik dalam kehidupan kami, bimbing kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami semakin memperbaharui kehidupan kami dan memperlihatkan kehidupan dengan karya kami yang membawa kegunaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami melalui sikap hidup kami masing-masing. Terlebih-lebih kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBKP Runggun Studi Alam. Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan jemaat Tuhan Bapa. Kerinduan mereka adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan izin untuk membangun rumah ibadah yang selama ini sangat mereka rindukan menjadi tempat beribadah mereka, mengumandangkan pujian dan memuji nama Tuhan. Banyak kendala yang mereka hadapi ya Tuhan, tapi kami percaya Bapa, satu persatu Engkau akan bukakan pintu bagi mereka, sehingga apa yang menjadi harapan jemaat Tuhan di GBKP Runggun Studi Alam, suatu hari nanti akan Tuhan nyatakan tepat pada waktunya. Mampukan mereka untuk tetap sehati sepikir. Semua seraian Tuhan, baik pendeta, begitu juga buat penatua dan diaken, tetap sehati sepikir untuk saling bergandengan tangan. Terlebih-lebih itu didukung oleh seluruh jemaat-jemaat Tuhan dengan segala kemampuan mereka masing-masing. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan,
buat seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan GBKP secara umum. Engkau sungguh melihat keberadaan kami satu persatu ya Tuhan. Banyak kami yang menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, persoalan di tengah-tengah keluarga, menghadapi anak-anak kami, dan mungkin banyak di antara kami yang saat ini pun bergumul karena sakit penyakit. Banyak kekhawatiran kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terkadang di atas kekhawatiran itu kami hanya mengandalkan kemampuan kami. Tapi bukan membuat kami bisa keluar dari kekhawatiran itu, tapi malah semakin menyeret kami hidup dalam kekhawatiran yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar, kiranya terus menginspirasi kehidupan kami dan memotivasi kami. Kami tak perlu mencari pertolongan yang lain, karena pertolongan kami asalnya daripada Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu, dan kiranya Tuhan yang selalu tuntun langkah hidup kami satu persatu. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.